Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan ini adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man asbaha fi baitihi mu'afan, barang siapa yang dia bangun di pagi hari dalam keadaan sehat wal afiat, lahu qutu yaumih, dan dia mempunyai makanan hari itu untuk dia dan keluarganya, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha, seakan-akan dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Ibu-ibu sekalian, walhamdulillah kita juga bisa kembali talabul ilm, menuntut ilmu, sebab ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah cahaya, dan ilmu akan mengangkat derajat seorang muslim, dan tidak ada ibadah lain, ibadah sunnah yang melebihi keutamaan menuntut ilmu. Imam Syafi'i menyatakan, laisa min ba'dil faridah syai'un ahabbu ila Allah ta'ala min talabil ilm. Tidak ada satu ibadah lain pun sesudah ibadah fardu yang lebih utama, melebihi utamanya menuntut ilmu. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakunna, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab akidah yang berjudul Al-Wajiz, penjelasan akidah salaf saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Nah, kita sampai pada pembahasan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ta'rifu Ahli Sunnah wal Jamaah. Definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di buku ibu-ibu itu halaman ke 45 ya. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini, as-sunnah pada poin A adalah pengertian as-sunnah secara bahasa, logatan. Setiap kosakata di dalam Islam itu biasanya ada dua sudut pandang, ibu-ibu. Yang pertama adalah logatan, itu dari sudut bahasa. Yang kedua adalah istilahan atau syar'an, dari sudut istilah dan syariat. Ada dua tadi. Yang pertama dari sudut bahasa, yang kedua adalah dari sudut istilah. Ini telah kita ketahui. Contoh misalkan kita ulangi solat. Solat dari sudut bahasa adalah doa. Dari sudut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbiri wa muhtatimatun bit taslim liniyati ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Salat itu adalah perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, dengan niat beribadah kepada Allah. Yang diambil patokan itu adalah makna istilah. Contoh lagi misalkan as-saum. As-saum dalam bahasa kita puasa, dari sudut logatan itu adalah al-imsak, menahan diri. Dari sudut istilah atau syariat, saum atau puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirati minal akli wa syubi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang dimaksud dengan puasa dari sudut syariat
itu adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan, baik itu makan, minum atau berhubungan badan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, sekali lagi yang diambil patokan adalah makna istilah. Tetapi penting juga mengetahui makna secara bahasa. Lalu apa sunnah dari sudut bahasa? Dari sudut bahasa, kalimat sunnah itu adalah masdar daripada fi'il sanna yasinnu, atau boleh juga dengan timbangan sanna yasunnu. Sanna yasunnu, atau bisa juga sanna yasunnu. Masdarnya adalah sannan wa sunnatan. Jadi sanna yasinnu atau yasunnu sannan wa sunnatan itu artinya adalah tariqah. Artinya adalah at-tariqah. Ketika ada kalimat sannal amra, menjelaskan sesuatu. Sannal amra maksudnya adalah menerangkan atau menjelaskan satu hal. Lalu apa makna sunnah dari sudut bahasa? Beliau di sini menyebutkan satu di antara beberapa makna sunnah secara bahasa. Beliau menyatakan as-sunnah dari sudut bahasa artinya adalah at-tariqah. As-sunnatu min haitsul lughah atau as-sunnatu lughatan hiya at-tariqah. Sunnah itu artinya adalah tariqah. Tariqah itu artinya adalah jalan atau metode atau pandangan hidup. Dan as-sirah, makna yang kedua adalah as-sirah. As-sirah itu artinya adalah sejarah hidup atau perilaku yang terpuji atau tercela. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa sunnah dari sudut bahasa maknanya adalah at-tariqah was-sirah. Tariqah itu artinya adalah jalan dan sirah itu artinya adalah sejarah atau perilaku. Dalil yang beliau ambil adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang nubuwat daripada Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin kelak akan terjatuh pada tasyabuh, pada penyerupaan Yahudi dan Nasrani atau agama lain. Ada wanti-wanti daripada Rasulullah SAW, peringatan jangan sampai kaum muslimin terjatuh pada tasyabuh atau penyerupaan terhadap ciri khas dan karakteristik yang dilakukan oleh umat penganut agama yang lain. Hal-hal yang menjadi ciri khas, karakteristik, peringatan, ibadah, kepercayaan agama lain itu disebut dengan tasyabuh atau tasyabbuh. Di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan la tattabi'unna, itu aslinya adalah la tattabi'unanna, kemudian dihilangkan wawunya. La tattabi'unna sunana man kana qablakum, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti suatu saat akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud dengan orang sebelum kalian di sana adalah umat Yahudi dan Nasrani. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita ibu-ibu bahwa umat Islam kelak pasti akan mengikuti langkah-langkah, kebiasaan, ciri khas, karakteristik, peringatan, tata ibadah dan kepercayaan umat sebelum umat Islam, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, atau lebih luas penganut agama apapun di luar Islam. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Nah, pertanyaannya, ini sudah terjadi atau enggak, Bu? Ya, banyak terjadi. Shibran bi shibrin, sejengkal demi
sejengkal, sedikit demi sedikit. Dhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dhabbin ladakhaltumu, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang dhab. Dhab itu binatang di padang pasir ibu-ibu di Arab sana. Kalau di kita disebut biawak. Kalau di Arab sana sebetulnya enggak tepat juga si biawak, sebab dhab ini dimakan. Lebih kecil daripada biawak. Bahkan seandainya mereka umat Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, kalian pasti akan mengikuti sunnah atau kebiasaan umat sebelum kalian, bagaikan samanya dua sisi bulu anak panah. Kalau kita bayangkan ibu-ibu, anak panah itu kan di depan yang tajam bu ya, yang runcing. Di belakangnya itu kan ada 2 atau 3 sisi bulu. Nah, fungsinya supaya anak panah ketika dirilis, dilepas, itu bisa meluncur ke arah target dengan seimbang. Maka biasanya sama. Bulu yang ada di ujung anak panah bagian belakang antara yang kanan dengan yang sebelahnya sama. Nah, begitulah keadaan umat Islam di akhir zaman. Mereka akan mengikuti kebiasaan umat agama yang lain. Persis sama seperti bulu di ujung anak panah tadi. Kalau bulunya enggak sama, anak panah tadi akan belok, enggak seimbang dan enggak stabil. Nah, ini adalah nubuwat, peringatan daripada Rasulullah SAW, dan pasti akan terjadi dan sudah terjadi. Patokannya kata para ulama adalah hal yang menjadi ciri khas, karakteristik, kebiasaan, peringatan keagamaan, ciri khas ibadah, apalagi itu adalah kepercayaan. Contoh ibu-ibu untuk analisa. Kita nyalakan lilin itu tasyabuh enggak kepada Nasrani? Enggak bu. Kalau mati lampu jangan sampai mati lampu ada yang nyalain lilin, aduh ini tasyabuh ini. Tasyabuh. Jangan nyalakan lilin, kita gelap-gelapan saja. Wah, itu salah paham bu. Tasyabuh kalau itu menjadi ciri khas. Kalau lilin kan memang dibutuhkan. Jadi menjadi ciri khas tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan. Pendapat yang lebih kuat adalah baik dalam hatinya ada niat maupun tidak ada niat. Perhatikan ini pembahasan yang penting bu. Seseorang memakai salib dijadikan kalung. Ketika kita ingatkan, ini penyerupaan terhadap umat Nasrani Kristen. Kemudian dia membantah, oh saya enggak ada niat. Hukumnya apa bu? Tetap jatuh pada penyerupaan atau enggak? Tetap jatuh walaupun tidak ada niat. Jadi ini adalah batasan-batasan tasyabbuh, hal yang menjadi ciri khas, karakteristik, peringatan hari keagamaan. Demikian juga apalagi kalau itu masuk dalam ibadah dan akidah. Baik ada niat maupun tidak ada niat. Kecuali kebiasaan itu merupakan hal yang sangat mendesak dan bersifat universal. Contoh tadi lilin. Ya lilin belum tentu seseorang tasyabbuh sebab apa tadi? Ada kebutuhan. Contohnya misalkan bagi laki-laki Rasulullah SAW memperingatkan, kata Rasulullah SAW, a'ful liha, panjangkan jenggot. Kalau tumbuh, kalau enggak tumbuh ya enggak wajib. Panjangkan jenggot, biarkan jenggot tumbuh. Wajajus syawarib, dan pangkaslah kumis.
Dan janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Kalau Majusi itu ibu-ibu jenggotnya potong habis, kumisnya dipanjangin, bahkan dilinting bu, di ujungnya. Kayak siapa tokoh kartun zaman dulu, zaman jadul, iya Pak Raden. Nah, kalau Yahudi jenggot dipanjangin, kumis dipanjangin. Kalau Nasrani Kristen, klimis, jenggotnya dipotong besi, kumisnya juga nggak ada. Nah, ketika seseorang motong kumis habis, motong jenggot habis, kita katakan Anda menyerupai Nasrani. Oh, saya nggak berniat. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan niat. Apalagi ada larangan khusus secara teks, panjangkan jenggot dan pendekkan kumis. Seperti itu ibu-ibu. Dan ini bisa kita jadikan sebagai patokan analisa. Patokan analisa untuk menyikapi satu fenomena. Apakah seseorang telah terjatuh pada tasyabbuh ataukah tidak terjatuh. Demikian ibu-ibu. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau juga menyatakan la tashtabihu bil yahud wan nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di dalamnya, wal iyadzu billah. Jadi hati-hati, jangan sampai jatuh pada penyerupaan agama lain. Itu nanti termasuk di penganut agama itu, dan wal iyadzu billah dibangkitkan bersama mereka. Kemudian beliau melanjutkan, lafaz lain daripada sanana adalah tariqatuhum fid dini wad dunya, yakni pandangan hidup dalam urusan agama dan dunia. Jadi tariqah, jalan itu bisa jalan dalam arti fisik, bisa jalan dalam arti maknawi. Kalau fisik jalan, ya jalan sebagaimana yang kita kenal, yang untuk dilewati kendaraan. Kalau jalan dari sudut maknawi adalah pandangan hidup atau kebiasaan. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dia memberi contoh satu sunnah atau perilaku di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Maka dia akan mendapatkan pahala daripada kebaikan yang dia lakukan dan mereka yang mencontoh kebaikan dia. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyanqusa min ghairi ayyanqusa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi contoh hal yang baik di dalam Islam, kemudian yang lain termotivasi ikut senantiasa, dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama, apa yang dia lakukan dari kebaikan. Pahala yang kedua, orang lain yang termotivasi dan mencontoh. Demikian juga kejelekan. Maka penting bagi kita untuk berada di garda terdepan, semangat melakukan kebaikan. Kalau ada orang lain contoh, termotivasi, terinspirasi, maka kita juga dapat pahala. Hadis ini adalah hadis yang berkenaan dengan kasus bahwa suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh satu kaum. Dalam satu ayat disebut dari Bani Mudhar.
Mereka hufatan uratan, mereka tidak beralas kaki, pakaian juga seadanya, hanya menutup aurat saja. Mereka dalam kondisi kelaparan, datang minta tolong kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memotivasi para sahabat. Bilal kemudian diperintahkan adzan, kemudian iqamah, kemudian salat. Sesudah salat Rasulullah SAW berkhutbah, salat zuhur atau salat asar, ini kejadiannya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai 3 ayat tentang takwa. Beliau kemudian memotivasi para sahabat supaya berinfak, membantu segolongan orang yang datang ke hadapan Nabi tadi dalam keadaan pakaian penampilannya memprihatinkan, pakaiannya compang-camping, lagi dalam keadaan kelaparan, enggak pakai sendal. Fatasaddaqa rajulun min dinarihi, maka ada yang bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 70 ribuan kalau saat ini. Tahun lalu masih 20 ribuan. Naik juga. Banyakan naik emas kan naik perak, Bu? Naik perak putih itu lebih banyak. Kalau emas kan 1 tahun ini hampir 100%. Emas saat ini berapa ibu-ibu? 1.600.000-an Bu ya? Hampir 600-an. Konon katanya sebelum akhir tahun bisa jadi 2 jutaan, wallahu alam. Nah, kalau perak itu 1 gramnya 70 ribuan kalau saya tidak salah. Nah, ada yang bersedekah 1 perak, 1 dirham. 1 dirham itu 1,975 gram. Dan 1 dinar itu 4/4 gram. Jadi ada yang bersedekah 1 dinar, ada yang bersedekah 1 dirham. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memanggul 1 karung korma. Jadi 1 karung korma, dia sampai keberatan ngangkat korma tersebut untuk dikasih makanan kepada Bani Mudhar. Rasulullah SAW saking senangnya, beliau kemudian bersabda, barang siapa yang mensunnahkan 1 kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala dari praktek dia, dan orang yang termotivasi serta terinspirasi. Ini menunjukkan makna daripada as-sunnah. Makna daripada as-sunnah itu adalah apa tadi? At-tariqah wasirah. Tariqah itu adalah jalan, baik jalan fisik maupun jalan apa tadi? Maknawi, dan juga tariqah atau namanya sirah atau sejarah hidup. Sejarah hidup. Walaupun ada juga makna yang lain, tetapi kita cukupkan pada makna bahasa ini saja sebagaimana yang beliau sebutkan. Kemudian kita lanjut pada makna sunnah secara istilah. Yang lebih penting dalam keilmuan, dalam kajian itu adalah dari sudut istilah atau terminologi. Ada bahasa tadi disebut juga etimologi, ada juga berdasarkan istilah atau terminologi. Dari sudut terminologi atau istilah, as-sunnah bimakna petunjuk yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, baik berkenaan dengan ilmu, amal, akidah, perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ini adalah makna yang komprehensif tentang as-sunnah. Jadi as-sunnah itu adalah ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad din al-kamil. Baik yang berkenaan dengan ilmu, akidah, perkataan maupun perbuatan. Baik itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para sahabat. Jadi sunnah itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian juga para sahabat, baik itu yang berhubungan dengan ilmu, amal maupun akidah, maupun juga ketetapan.
Dan lawan daripada kata as-sunnah itu adalah bid'ah. Lawan daripada as-sunnah itu adalah al-bid'ah. Antonimnya sunnah berarti lawannya adalah bid'ah. Ahlu sunnah berarti lawannya adalah ahlul bid'ah. Dan istilah ahlu sunnah ini ibu-ibu atau ahlu sunnah wal jamaah ini bukanlah istilah yang baru muncul belakangan saat ini, tidak, atau beberapa ratus tahun sebelumnya, tidak. Istilah ini telah dikenal sejak zaman para sahabat dan tabi'in. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah istilah yang qadim, istilah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya misalkan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas, beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 106 Allah Ta'ala berfirman, Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari kiamat adalah hari di mana wajah manusia terbagi dua. Ada wajah yang bercahaya dan ada wajah yang hitam gelap gulita. Kata Ibnu Abbas, adapun wajah-wajah yang putih bercahaya adalah wajahnya ahlus sunnah. Adapun yang gelap wajahnya hitam kelam itu adalah wajahnya ahlul bid'ah. Nah, berarti istilah ahlus sunnah ini sudah dikenal sejak zaman para sahabat, ibu-ibu. Kemudian juga Sa'id bin Jubair, dia berkata ketika menafsirkan firman Allah di dalam surah Taha ayat 82. Taha ayat 82. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Aku adalah Allah yang maha pengampun bagi hambaku yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian dia mengikuti petunjuk. Kata Sa'id bin Jubair, tafsirnya itu adalah ahlus sunnah, ahlu as-sunnah. Demikian juga diriwayatkan kalimat-kalimat yang sama daripada Sufyan Ats-Tsauri menunjukkan istilah ahlus sunnah wal jamaah ini sudah dikenal sejak zaman para sahabat dan tabi'ut tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Kalau konteks kekinian biasanya yang mengklaim istilah ahlus sunnah ini adalah dari kalangan saudara-saudara kita tradisional. Mereka menyebut ahlus sunnah wal jamaah dengan singkatan menjadi aswaja. Pernah dengar enggak, Bu? Aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah disingkat menjadi aswaja. Sebagian memplesetkan menjadi aswaja sebab bertentangan kadang prakteknya. Nah, artinya ahlus sunnah wal jamaah ini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari petunjuk. Dan itu berkaitan dengan agama secara keseluruhan. Baik ilmu, baik amal, baik akidah maupun ibadah. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Ini kalau nggak salah masuk dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis keberapa ya? Fa innahu may ya'ish minkum min ba'di. Hadis Irbad bin Sariyah. 20-an kayaknya ya. 27 atau 28. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, fa innahu may ya'ish minkum min ba'di. Ini hadisnya bunyi lengkapnya, di mana Rasulullah SAW suatu saat salat subuh. Jadi beliau salat subuh, ibu-ibu. Kemudian sesudah salat subuh beliau berdiri memberikan nasihat. Wa adhana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan. Rasulullah SAW setelah salat subuh beliau memberikan nasihat yang membuat hati kami tersentuh dan mata kami meneteskan
air mata. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'." Apa yang Anda sampaikan sangat menyentuh kami, hati kami. Seakan-akan ini adalah kalimat perpisahan dari Anda. Fa'ausina, berikanlah kepada kami pesan. Berikan kepada kami nasihat atau wasiat. Maka Rasulullah SAW memberitahukan wasiat, fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayakhtilafan katsira. Wahai sahabatku, sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup ketika kelak aku wafat, kalian akan melihat perselisihan dan perbedaan pendapat yang sangat banyak. Betul, sadaqah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat itu kan di atas satu jalan. Rasulullah SAW wafat, para sahabat masih dalam keadaan hidup. Dan terjadilah apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa itu? Akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah SAW wafat saja para sahabat sudah mulai berselisih. Maksudnya dalam hal bagaimana ini nanti sesudah Rasulullah SAW, kelanjutan kepemimpinan, sampai Umar bin Khattab memulai untuk mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan diikuti oleh yang lain. Kemudian muncullah golongan-golongan sesat. Di antara golongan sesat tersebut misalkan adalah golongan Qadariyah, yang mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan di dunia ini tidak ada takdir dan manusia melakukan apa yang dia lakukan. Allah Ta'ala tidak tahu kecuali sesudah terjadi. Golongan ini disebut dengan Qadariyah. Nah, muncul lagi golongan sesat yang lainnya, Jabariyah. Muncul lagi Khawarij. Muncul lagi Syiah. Muncul lagi Sufiyah. Muncul lagi macam-macam, Jahmiyah. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan, wahai sahabatku, sesungguhnya kelak aku akan meninggal. Dan di antara kalian yang masih hidup, kalau aku meninggal, kalian akan menemukan apa tadi, Bibu? Perselisihan yang sangat banyak. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tentang problemnya, masalahnya. Dan beliau juga menyebutkan tentang solusinya, jalan keluarnya. Apa itu jalan keluarnya, solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnah para sahabatku, terutama khalifah yang 4, yang mereka diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan menemukan satu masalah. Apa itu masalahnya? Perbedaan yang sangat banyak. Tapi tenang, kata Rasulullah, ada solusinya. Apa itu solusinya? Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, terutama khalifah yang 4. Disebutkan di ujung hadis tersebut, tamassaku biha, pegang. Jadi dipegang dengan kedua tangan. Wa'addu, habis dipegang gigit. Gigit dengan gigi taring kalian. Dipegang, ujungnya juga digigit. Nah, ada deskripsi lain dalam hadis yang lain. Kalian yang berpegang teguh di akhir zaman itu bagaikan orang yang memegang bara api. Dipegang tangan hangus, dilepas juga sayang, hilang bara api yang digunakan untuk satu keperluan. Nah, sunnah ini sebetulnya ada makna-makna parsial atau sempit, ibu-ibu. Yang dibahas oleh beliau di sini adalah makna yang komprehensif, makna yang luas, yang tepat. Contohnya misalkan dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih kan ada istilah wajib, ada istilah sunnah,
ada istilah apa lagi? Makruh, ada yang disebut dengan diharamkan. Ada 5 hukum. Berarti sunnah di sana disebutkan dalam fikih, istilah khusus dalam ilmu fikih, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan ancaman dosa. Itu dalam ilmu fikih. Ada juga di dalam masalah usul fikih yang disebut dengan sunnah, itu adalah salah satu dalil yang digunakan dalam istimbat atau kesimpulan hukum. Sebab hukum itu ditetapkan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ijma' dan qiyas. Ini dalam masalah usul fikih. Maksudnya sunnah adalah salah satu dalil dalam kesimpulan hukum. Ada juga sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu hadis itu adalah segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sifat dan ketetapan. Itu sunnah dalam ilmu hadis. Tetapi yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah sunnah dalam makna yang integral dan komprehensif, bahwa sunnah itu adalah segala petunjuk Rasulullah SAW dalam agama, baik yang berhubungan dengan ilmu dan amal, baik itu yang berhubungan dengan akhlak, muamalah, ibadah maupun akidah. Baik yang dibawa oleh Nabi itu mustahab, motivasi, ataukah perintah yang diwajibkan. Itu makna yang lebih luas yang dimaksud. Intinya agama Islam yang datang daripada Rasulullah SAW, yang datang dengan hadis yang sahih. Nah, otomatis sunnah kalau maknanya luas seperti tadi, sunnah apa tadi? Apa yang datang dari Nabi, baik ilmu, amal, kemudian ibadah, akhlak, muamalah dan akidah. Baik sunnah yang sifatnya sunnah, maksudnya adalah sunnah kan tadi apa yang datang daripada Nabi. Apa yang datang dari Nabi itu kan semuanya tidak satu penekanan, Bu ya. Contoh, salat berjamaah ke masjid sunnah. Sunnah bagi laki-laki. Tapi sunnah yang hukumnya wajib. Bisa dipahami, Bu ya? Kenapa dikatakan sunnah yang wajib? Sunnah tadi artinya apa tadi? Segala yang datang daripada Rasulullah SAW. Yang datang daripada Rasulullah SAW itu kan tidak satu penekanan. Ada yang wajib, ada yang sunnah dalam bahasa fikih tadi, yang lebih tepat disebut dengan mustahab atau nafilah. Mustahab itu artinya maksudnya sekedar motivasi. Ada juga yang sifatnya wajib. Jadi sunnah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang diharamkan. Contohnya misalkan seorang laki-laki menikahi lebih daripada 4 wanita. Itu sunnah enggak? Sunnah, tetapi diharamkan. Maksudnya sunnah memang betul Rasulullah SAW mempraktekkan lebih daripada 4, tapi diharamkan. Kenapa? Sebab itu khususan Rasulullah SAW. Nah, di antara sunnah tadi kan ada yang berhubungan dengan ibadah, akhlak, muamalah, dan akidah. Maka bagian sunnah yang paling penting itu adalah pada masalah apa? Akidah. Jadi sunnah tadi kan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari agama Islam. Nah, hal yang paling penting dari ajaran Islam apa? Akidah. Maka banyak ulama kemudian menulis buku akidah dengan sebutan judul As-Sunnah. Jadi banyak buku akidah, tapi judulnya apa tadi Ibu? Sunnah.
Contohnya misalkan As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau nulis buku akidah namanya Usul As-Sunnah. Atau Al-Imam Al-Barbahari menulis buku akidah, beliau berikan judul dengan As-Sunnah, namanya Syarhus Sunnah. Atau misalkan Al-Imam Al-Ajuri, Al-Imam Al-Khallal, mereka juga menulis buku akidah tapi dengan istilah atau judul apa tadi? Sunnah. Begitu, Bu. Sunnah. Kemudian di sini beliau lanjut pada pengertian jamaah. Pada pengertian jamaah. Tadi kan dari sudut bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada berapa potongan kata, Bu? Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berapa? 3. Yang pertama Ahlun, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Jamaah. Ahlun itu artinya adalah pemilik atau seseorang yang memiliki, atau seseorang yang terkenal dengan satu ciri khas, itu disebut dengan ahlun. Contohnya misalkan penghuni atau pemilik rumah disebut dengan ahlul bait, begitu. Kampung dalam bahasa disebut dengan al-qaryah. Penduduk kampung disebut dengan ahlul qaryah. Balikpapan satu kota, penduduknya disebut dengan ahlu Balikpapan. Begitu, Bu. Nah, itu ahl. As-Sunnah tadi kita sudah pahami. Sekarang kita membahas potongan kata yang ketiga, yaitu al-jamaah. Kalimat al-jamaah diambil daripada kata jama'a yajma'u. Diambil daripada kata jama'a, yaitu mengumpulkan sesuatu. Wa dhammahu, dan menggabungkan serta mendekatkan hal-hal yang berbeda atau yang terpisah, dikumpulkan dan disatukan. Seperti kalimat jama'tuhu, aku telah mengumpulkannya. Fajtama'a, maka berkumpullah mereka menjadi satu. Misalkan ada orang yang terpisah-pisah, kita kumpulkan, maka itu disebut dengan jama'ah. Dan kalimat al-jamaah juga berasal daripada kata al-ijtima', yaitu perkumpulan. Dan ia adalah lawan daripada kalimat at-tafarruq atau perpecahan. Maka al-jamaah adalah sekumpulan orang, dan lawannya adalah furqah atau orang yang bercerai-berai dan terjadi perpecahan. Jadi kalau ada sekelompok orang berkumpul, baik secara fisik, kalau fisik berarti badannya, Bu, ya. Jadi sekumpulan orang yang ngumpul saat ini, ibu-ibu ngumpul pengajian, ini disebut dengan jamaah gitu ya. Nah, jamaah juga bisa dimaknai kalau sekelompok orang memiliki pemahaman dan pemikiran yang sama. Ini secara makna. Jadi ketika ada sekumpulan orang, mereka bersepakat mempunyai pemikiran dan pandangan yang sama, itu juga disebut dengan jamaah secara makna. Ada secara fisik, ada secara makna. Dan yang dimaksud adalah secara makna. Dan jamaah identik dengan orang banyak. Kalau mereka bersepakat pada satu hal, itu disebut dengan ijma atau konsensus. Sekelompok orang sepakat memutuskan satu hal. Keputusannya tadi disebut dengan apa tadi? Ijma. Ijma itu maksudnya kesepakatan. Kesepakatan. Ini dari sudut bahasa.
Jadi dari sudut bahasa, al-jamaah itu artinya adalah sekumpulan orang, baik dari sudut makna fisik maupun makna bahasa. Dan lawan katanya adalah al-furqah atau perpecahan. Orang yang tidak berkumpul atau tercerai-berai, saling berpisah. Kemudian pada poin D, pengertian jamaah secara terminologi atau istilah. Al-jamaah maksudnya adalah kaum muslimin di masa-masa awal, masa-masa keemasan yang dulu kita sebut dengan as-salafus salih, para salafus salih, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai pada hari kiamat. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti mereka itu disebut dengan al-jamaah. Maka bisa kita tarik kesimpulan secara umum, Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah segolongan kaum muslimin yang berpegang teguh kepada sunnah. Yang kedua, mereka berpegang teguh dengan al-jamaah, maksudnya mengikuti para sahabat. Kemudian mereka itu berjamaah, bersatu di atasnya dan tidak berpecah belah. Itu namanya apa tadi Bu? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mereka mengikuti sunnah dan mengikuti al-jamaah dan mereka berjamaah di atas itu. Gitu maksudnya Bu. Mereka mengikuti sunnah dan jamaah dan mereka berjamaah di atas itu. Berjamaah itu maksudnya bersatu, tidak berpecah belah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpecah belah. Jadi dalam arti ahlu sunnah wal jamaah itu, kalau kita simpulkan, yang pertama mereka terkenal dengan komitmennya. Ingat, komitmen, bukan pengakuan. Beda Bu, antara komitmen dan praktek dengan klaim atau pengakuan. Beda nggak Bu? Pengakuan dibanding dengan komitmen itu beda. Sebab pengakuan bisa dilakukan oleh siapa saja, semua orang mengklaim. Semua orang memang wajib Bu mengaku dan mengklaim dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali Syiah, dia nggak mau mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apakah betul ahlu sunnah wal jamaah? Wallahu a'lam. Klaim dan pengakuan wajib. Sebab itu diperintahkan kita mengikuti sunnah dan jamaah. Tapi apakah betul? Nah, itu berbanding lurus dengan apa tadi? Komitmen dan praktek orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kalau komitmennya betul, dia betul-betul berpegang teguh, maka betul dia ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia mengklaim ahlu sunnah wal jamaah tapi komitmennya bertabrakan, bahkan bertolak belakang, berarti pengakuan dia ahlu sunnah wal jamaah itu tertolak. Ngakunya ahlu sunnah wal jamaah tapi doyannya bid'ah, berarti hanya sebatas klaim. Ngakunya ahlu sunnah wal jamaah tapi dia berusaha betul-betul berpegang kepada sunnah, berarti betul dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti zaman dulu ada kisah dua sejoli namanya Qais bin Muhallal kalau saya tidak salah dan Laila. Maka kisahnya disebut dengan Laila Majnun. Pernah dengar Bu ya?
Laila Majnun. Jadi diceritakan ada seorang pemuda namanya Qais. Dia ini sangat cinta kepada Laila. Kalau istilah zaman now itu disebut dengan bucin. Bucin itu budak cinta. Nah, sampai lupa segalanya. Jadi yang namanya si Qais ini, Bu, dia ngelihat rumahnya Laila saja sudah senang. Dan dia sampai tergila-gila. Laila ini saat itu cantik, banyak yang mau. Sampai kemudian kisahnya ditulis menjadi buku di zaman dahulu. Dan saking cintanya Qais ini disebut dengan Majnun, gila. Jadi saking cintanya disebut dengan gila. Nah, semua pemuda saat itu juga mengaku cinta kepada Laila. Maka ada istilah syair, kullun yadda'i annahu waslam bilaila. Semua pemuda mengaku cinta kepada Laila, padahal Laila kenal saja tidak. Demikian juga Ahlus Sunnah. Setiap orang bisa mengaku Ahlus Sunnah, tapi betul enggak pengakuannya Ahlus Sunnah? Seperti itu. Kullun yadda'i annahu waslam bilaila wal laila la ta'rifu bidzaka. Laila enggak tahu. Ya, seperti itu. Kenal saja enggak. Nah, demikian. Jadi misalkan, apakah Anda siapakah Anda? Ya, kita jawab kita adalah kaum muslimin. Agama saya adalah Islam. Apakah Anda orang beriman? Jawabannya adalah insya Allah. Sebab Islam wajib disebut dengan yakin. Apakah Anda muslim? Naam, iya. Apakah Anda mukmin? Jawabannya adalah insya Allah. Jadi kalau mukmin insya Allah. Kemudian kalau ditanya, Anda itu Islam bagaimana? Ya, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di atas manhaj as-salaf. Seperti itu. Maksudnya bukan Syiah, bukan Qadariyah, bukan Jahmiyah, bukan yang lain-lainnya. Seperti itu. Maka Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Jadi setelah kita paham dan kita berada di atas manhaj yang hak, mengenal tauhid yang sahih, mengenal sunnah, menjauhi bid'ah dan kesyirikan, nah kita wajib bersatu, tidak mudah berpecah belah. Tidak mudah berpecah belah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya umat Nasrani berpecah menjadi 71 golongan. Dan umat Yahudi berpecah menjadi 73 golongan. Dan umat agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan satu di surga, yaitu al-jamaah. Al-jamaah tadi adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dan jamaahnya para sahabat, kemudian mereka berjamaah atau bersatu padu dan tidak berpecah belah. Dengan demikian kita bisa pahami ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua utamanya, Bu. Yang pertama, mereka sangat antusias untuk mempelajari dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Kemudian ciri khas yang kedua, mereka berjamaah dan tidak berpecah belah. Tidak berpecah belah. Pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jamaah
Hendaklah kalian bersatu, jangan berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya syaitan senang memangsa orang yang sendirian. Kambing itu kalau sekumpulan biasanya serigala segan. Tapi kalau ada kambing yang terpisah, itu langsung diterkam. Makanya kalau kita ngumpul itu kan saling ngecas iman. Pengajian seperti ini kadang-kadang kita lemah semangat jadi semangat lagi, ya kan, seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu sama yang lain dalam aktivitas kebaikan, kadang-kadang semangat menjadi lemah. Sebab iman itu bisa menguat, bisa melemah. Barang siapa menginginkan kelak berada di tengah-tengah surga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berjamaah, maksudnya bersatu. Maksudnya adalah bersatu. Tapi di sini Ibu, bukan maksudnya kaum muslimin mengadakan satu kumpulan namanya Islam Jamaah. Beda Bu ya. Yang ditekankan itu kan kita mengenal, mempelajari, berkomitmen mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Kemudian kita tidak mudah berpecah belah, bersatu. Tapi bukan maksudnya adalah kita ngumpul kemudian mendirikan satu organisasi namanya Islam Jamaah. Itu salah Bu. Kan ada namanya Jamaah Muslimin misalkan, atau Islam Jamaah LDI misalkan. Itu kan mereka menyatakan kita harus berjamaah. Jamaah harus ada imam. Imam wajib di baiat. Barang siapa yang tidak masuk ke jamaah kita, tidak baiat imam, maka dia kafir dan matinya mati jahiliyah. Seperti ajaran siapa? LDI Bu ya. Mereka nyebutnya dengan Islam apa tadi? Jamaah. Nah, seperti itu. Bukan itu maksudnya. Sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Yang disebut dengan jamaah itu adalah yang penting komitmen untuk berada di atas kebenaran. Jangan sampai terjadi sebagaimana firman Allah, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Jangan sampai kaki awalnya teguh berjalan kemudian tergelincir dan jatuh. Al-mutasaqituna 'alal haqq. Jangan sampai kita termasuk orang yang lemah semangat kemudian berpaling daripada kebenaran, futur, lemah semangat. Makanya kan ini lagi heboh, ada seorang ustadz juga mungkin terkena fitnah gitu Bu ya. Karena cinta itu membutakan, sebagaimana kisah apa tadi? Laila Majnun. Akhirnya sang ustadz itu mungkin juga terfitnah, berlawanan dengan sebagian apa yang selama ini diapakan Bu? Didakwahkan. Sampai terakhir kasusnya kan heboh lagi tapa brata meditasi. Ya, seperti itu. Wal iyadu billah. Semoga Allah taala memberikan hidayah kepada kita sampai kita wafat. Ya ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan tentang poin karakteristik dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berarti hari ini menjelaskan makna dan definisi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah baik dari sudut bahasa maupun dari sudut istilah. Kalau tidak ada sampai di sini ibu-ibu, jazakumullah atas perhatian dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah ibu-ibu ke sini dalam rangka talabul ilm. Demikian juga waktu yang dihabiskan 1,5 jam atau lebih. Semoga menjadi pemberat timbangan pahala kelak di yaumil akhirah. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.